Bapak Ibu. Yang keempat, suami dan istri tidak memiliki penghasilan yang cukup. Memang ini juga jadi sumber masalah. Ya. Salah satu laporan yang diberikan oleh Pengadilan Agama di Pontianak. Di sana juga cukup tinggi tingkat perceraian. Ya. Tahun 2008 ada 452 perkara yang masuk didaftarkan ke Pengadilan Agama di sana. Ya, untuk meminta mengajukan diceraikan oleh sang hakim. Sebab musabab yang menjadi pemicunya adalah masalah penghasilan dari suami yang tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Ketika dengan perceraian hanya karena pendapatan suami tidak cukup menafkahi istri dan anak-anaknya, lalu mengambil jalan untuk cerai, apakah langsung menyelesaikan masalah rumah tangga? Apakah dengan mencari suami baru, mencari istri baru, karena mungkin penghasilan suami yang baru lebih besar, lebih gede, lebih kaya raya, maka di sana tidak akan lagi ada konflik? Pasti ada, Bapak Ibu. Jadi kalau karena kurangnya penghasilan suami, maka harusnya ya jangan membuat masalah baru dengan bercerai. Tapi harusnya atasilah masalah ini, atasilah konflik ini. Caranya bagaimana? Doakan suamimu, hai para istri-istri, supaya Tuhan berikan dia hikmah bijaksana dan bahkan juga kreativitas kecerdasan. Untuk apa? Supaya pekerjaannya dia di kantor lebih baik, akhirnya dia bisa diangkat dalam posisi yang lebih tinggi. Atau cara yang lain boleh. Bagi para suami-suami, kreatiflah mempergunakan waktu dan hidupmu. Kalau ada sisa waktu, ya, yang kosong, di sisi lain engkau melakukan pekerjaanmu di kantor atau dimanapun, pakailah itu untuk waktu yang kosong itu untuk mencari nafkah tambahan bagi istri dan anak-anak. Jadi apa? Jadi driver ojol juga bisa kan? Nggak ada masalah kan dengan itu. Harga diri kita suami-suami tidak langsung jatuh turun menjadi 1 ons itu. Kalau waktu kosongnya misalkan 1 minggu dipakai menjadi apa? Menjadi driver ojol kan? Enggak. Atau mungkin cari bisnis sampingan lain. Tapi jangan sampai berbisnis barang-barang haram atau narkoba. Itu menambah konflik baru. Engkau masuk penjara, istrimu kelaparan dan anak-anakmu. Jadi bukan itu caranya. Atau cara yang ketiga bisa juga. Hei istri-istri, cerdaslah, bijaksanalah istri-istri mengelola berkat dari penghasilan suami. Artinya apa? Kalau pendapatan suami kita misalkan hanya sebesar 5 juta setiap bulan untuk semuanya itu, maka istri bijaksanalah mengelola, mempergunakan, membagi-bagi uang itu, pendapatan suami itu, dengan cara apa? Memakai uang itu untuk membeli kebutuhan, bukan keinginan. Beda ya Bapak Ibu antara keinginan dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu sesuatu hal yang wajib sifatnya. Apa? Kebutuhan makan, minum. Diprioritaskan dulu gaji suami untuk itu. Sedangkan keinginan sesuatu hal yang tidak wajib hukumnya. Apa contohnya? Jalan-jalan ke luar negeri. Oke. Beli barang-barang mewah, baju bermerek, tas bermerek, perhiasan. Kan bukan kebutuhan itu, keinginan itu. Jadi istri-istri jangan gunakan untuk gaji suami itu untuk memenuhi keinginan, tapi kebutuhan. Karena kalau itu yang dilakukan oleh para istri, sebenarnya ini bisa meminimalisir terbatasnya penghasilan suami. Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Artinya apa? Kalau istri memanage mengelola gaji suami hanya untuk menjawab, hanya untuk membeli kebutuhan, saya sudah jelaskan tadi. Saya begitu yakin, pasti akan Tuhan berkati, pasti akan Tuhan cukupkan kebutuhan rumah tangga itu. Karena itu dikatakan oleh Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Yang artinya apa? Kalau pola ini yang dipakai oleh istri dan juga suaminya kreatif, maka saya begitu yakin masalah penghasilan ini tidak menjadi soal, tidak menjadi sumber dalam rumah tangga. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Usia pernikahan saya sudah lebih dari 20 tahun. Ya. Tapi yang mau saya katakan, saya bukan melayani di sebuah gereja besar yang kaya raya. Enggak. Saya melayani di sebuah yayasan saja yang saya buat sendiri bersama dengan istri dan anak saya. Artinya apa? Kami tidak ada gaji bulanan, tidak ada gaji pensiun, tidak ada pemasukan yang pasti. Sudah 20 tahun jalan hidup seperti ini kami jalan. Tapi tetap juga dicukupkan Tuhan apa menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Karena kenapa? Istri saya bisa mengelola berkat yang terbatas itu untuk membeli kebutuhan, bukan keinginan. Artinya dalam hal ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konflik karena penghasilan yang kurang tidak harus melahirkan perceraian. Asal belajar mencukupkan diri, suami-suami harus bekerja keras dan juga harus kreatif. Yang kelima, sumber konflik yang seringkali terjadi dalam rumah tangga, emosi yang tidak stabil. Ya, bisa juga karena kelelahan, bisa juga karena stres yang dialami oleh suami di kantor. Mungkin juga ini dialami oleh istri di dalam mengurus rumah tangga dan anak. Contohnya banyak tekanan yang dialami oleh para suami di kantor. Tekanan dari atasannya berhubungan dengan target. Ya, juga itu bisa membuat suami stres di kantor. Belum lagi, ada banyak masalah di antara rekan sekerjanya, stafnya tidak efektif. Ya, ini juga bisa membuat konflik. Sehingga seringkali para suami-suami yang mengalami tekanan yang begitu luar biasa, yang begitu emosi karena banyaknya tuntutan dari pekerjaan. Ini terbawa-bawa ke rumah. Sehingga apa? Waktu dia pulang kantor sampai di rumah, marah-marahnya sama istri, marah-marahnya sama anak. Coba, apa relevansinya? Apa hubungannya? Istri nggak tahu sumber masalahnya, anak nggak tahu sumber persoalan, tapi yang dimarahin, yang dimaki-maki istrinya sama anaknya. Ini para suami-suami tolong diperhatikan. Kesalahan besar. Kalau masalah dari rumah, masalah dari luar, itu kita bawa ke rumah dan imbasnya menjadi istri anak kita. Kesalahan ini ketidakdewasaan para suami dalam melokalisir, dalam membatasi, dalam mengatasi konflik dalam pekerjaan. Demikian juga halnya para istri-istri. Mungkin juga sudah lelah, sudah capek mengurusi rumah tangga. Ya, membesarkan anak. Janganlah misalkan waktu suami pulang kantor, istri apa? Menyambutnya dengan cara apa? Memaki-maki, mempersalahkan, menyudutkan suami. Coba Bapak Ibu, kalau begitu apa kira-kira yang terjadi? Maka rumah tangga itu seringkali saya katakan, neraka jilid 2. Bukankah kita berumah tangga supaya lebih mendapatkan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, bukan? Tetapi seringkali keluarga-keluarga Kristen itu tidak dapat itu. Karena suami dan istri tidak bisa melokalisir, tidak bisa menempatkan setiap konflik dan masalah atau tekanan yang mereka alami dalam pekerjaan mereka. Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yakobus pasal 1 ayat 20 mengingatkan sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Artinya apa? Kalau karena kita capek dari kantor, capek di rumah untuk para istri ini, nggak usah rasa capek itu, iya, nggak usah kelelahan itu, nggak usah stres itu, ya, kita jadikan untuk berkonflik dengan suami di rumah, istri di rumah, nggak usah kan? Atau dengan anak-anak. Karena itu apa? Akan menghancurkan keluarga itu sendiri. Jadi suami istri harus dewasa menghadapi stresnya, menghadapi kelelahannya, dan menghadapi emosinya yang seringkali tidak stabil. Saya kasih contoh lagi. Bagi para wanita, misalkan kalau para wanita lagi datang bulan, katanya sih ya, seringkali emosinya tidak stabil. Saya mengingatkan lewat firman Tuhan. Hei istri-istri, engkau tidak bisa mengkambing hitamkan, menjadikan engkau datang bulan, lalu engkau maki-maki suamimu, engkau tonjok suamimu, engkau tampar suamimu, engkau tendang suamimu, bahkan engkau tiadakan anak-anak. Tidak boleh kau pakai alasan itu ya. Kenapa? Saya paham. Para perempuan seringkali gejolak emosinya menjadi tidak stabil karena lagi datang bulan. Tetapi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus,
Yang mengendalikanmu itu bukan lagi perasaanmu yang tidak enak karena engkau datang bulan, tapi Roh Kudus yang ada di dalam dirimu. Maka jangan jadikan alasan karena datang bulan, sesuka hatimu namparin suamimu, maki-maki suamimu, atau juga anak-anakmu. Salah itu. Karena apa? Itu akan menghasilkan masalah baru, amarah baru, yang akhirnya rumah tangga itu pecah. Tolong diperhatikan untuk para istri.